Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran dalam menyambut kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, yaitu menyuruh orang yang percaya menjadi saksi bagi dunia, mempersaksikan akan kebesaran, akan kemuliaan, dan yang terpenting adalah mempersaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ada banyak dilema, ada banyak keraguan, dan ada banyak ketakutan bagi orang untuk tidak bisa mempersaksikannya. Tantangan yang terus menghambat. Bahkan ujaran ketidakpercayaan yang disampaikan oleh orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa Yesus adalah manusia semata, bukan Allah. Bahkan yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dengan dalil-dalil yang berusaha membelokkan kebenaran, maka banyak orang terpengaruh dengan dalil-dalil itu. Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita diajak, kita disuruh tanpa ragu, tanpa khawatir, tanpa bimbang, bahwa kita harus tetap mempersaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia datang ke tengah-tengah dunia 100% manusia, tetapi di dalam dirinya 100% Allah juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana seorang Yohanes memberikan pengajaran kepada orang-orang yang percaya yang menghadapi tantangan pada saat itu, supaya mereka jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, bahwa beriman kepada Yesus Kristus adalah sesungguhnya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka keberanian, keyakinan, dan keteguhan untuk tetap mempercayai Yesus menjadi sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh orang percaya. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus? Nah, dalam kebenaran firman Tuhan ini mau meneguhkan kita, meyakinkan kita kenapa kita harus percaya. Di dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-9 dikatakan di sana,
Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Nah, para murid, para rasul, jelas mempersaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi mereka sebagai manusia saja. Namun Allah sendiri, ketika Yesus dibaptis, ketika dia menerima pembaptisan dari seorang Yohanes Pembaptis, maka Allah mempersaksikan di sana. Allah bersaksi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah kamu percaya. Nah, di dalam kehidupan kita tentu juga demikian. Kesaksian dua orang menjadi sebuah kekuatan berbadan hukum. Kalau ada sebuah kasus Bapak Ibu, ada dua orang yang mempersaksikan, yang melihat si pelaku dalam kasus tersebut, maka kesaksian itu akan bisa dipegang sebagai sebuah bukti bahwa orang tersebut melakukan pelanggaran. Nah, kebenaran firman Tuhan juga demikian. Yang pertama, Allah sudah mempersaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan para murid juga demikian, dua kesaksian. Maka tidak perlu kita meragukan akan kesaksian yang disampaikan oleh Allah. Kalau kita sempat ragu bahwa kesaksian yang disampaikan Allah itu tidak kebenaran, maka apapun yang dipersaksikan oleh manusia kita akan ragu. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan supaya kita tetap memegang teguh kesaksian yang disampaikan oleh Allah. Bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia adalah juru selamat. Maka kita akan percaya kepadanya. Buah daripada kepercayaan kita dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kamu dikaruniakan hidup yang kekal. Maka kepercayaanku memegang teguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka hadiah yang kuperoleh ada. Hadiahnya dikatakan bahwa Yesus mengaruniakan kepadaku hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal menjadi kerinduan setiap orang. Hidup yang kekal menjadi impian setiap orang. Entah dia orang kaya ataupun orang miskin. Tapi kerinduan untuk memperoleh kehidupan yang kekal, itulah tujuan daripada manusia hidup di dunia ini. Karena percuma Bapak Ibu, kita memperoleh segala sesuatu di dunia ini, tapi semuanya itu akan sia-sia nantinya. Tapi yang kita rindukan adalah bagaimana kita memperoleh kehidupan yang kekal. Satu-satunya yang bisa menjamin bahwa manusia memperoleh hidup yang kekal adalah Yesus Kristus. Maka satu-satunya agama juga yang jelas mengatakan percaya kepada Tuhan yang dia percayai, maka memperoleh hidup yang kekal adalah hanya orang Kristen. Jadi kita harus berbangga dengan hal itu. Percaya kepada Yesus Kristus berarti kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita bukan karena baik memperoleh hidup yang kekal, karena kaya, karena rajin berbuat dan lain sebagainya. Tetapi di dalam ayat 12, dalam perikop kita ini jelas dikatakan di sana, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Memiliki anak artinya percaya kepada Yesus Kristus, hidup di dalam Yesus Kristus. Maka dialah yang mempunyai hidup. Tanpa percaya kepada Yesus Kristus, kepada Sang Anak Allah itu sendiri, maka dia tidak akan memperoleh hidup. Jadi iman kepada Yesus Kristuslah Bapak Ibu yang membuat kita memperoleh hidup di dalam kehidupan ini. Walaupun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak dari orang-orang percaya sering sekali meragukan semuanya itu. Kenapa kami katakan meragukan semuanya itu? Orang-orang percaya cenderung masih berpikir dengan segala perbuatan baiknya dia akan memperoleh hidup. Padahal sesungguhnya firman Tuhan
jelas mengatakan, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Anak Allah, maka kita akan memperoleh hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tema yang sampai kepada kita dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Apa yang boleh kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Nah, kalau Tuhan yang kita muliakan, yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus, Dia adalah Anak Allah yang kudus. Maka sebagai pengikut-pengikut, sebagai orang-orang percaya, kita juga diajak untuk senantiasa kudus di dalam kehidupan. Untuk senantiasa menjaga kehidupan kita supaya tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Menjaga kehidupan kita supaya tetap berdiri di dalam kebenaran. Menjaga kehidupan kita supaya kekudusan itu bisa kita lakukan sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus adalah kudus. Maka tidak mungkin Bapak Ibu kita beriman kepada Allah yang kudus di dalam Yesus Kristus itu, sementara hidup kita tercemar dengan dosa. Sementara hidup kita penuh dengan kebobrokan. Sementara kehidupan kita penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi firman ini mengajak kita. Ketika Yesus sang anak, sang putra Allah adalah kudus. Walaupun dia mati karena dosa tanpa berdosa. Maka kita juga sesungguhnya diajak untuk tetap mempertahankan kekudusan Allah di dalam kehidupan. Dengan cara tidak berkompromi dengan kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sering sekali di dalam kehidupan kita ini, kita lihat orang-orang penjahat dengan segala kemewahannya. Kita iri kepada mereka. Kita ingin menjadi orang kaya. Kita ingin menjadi orang-orang yang hebat dengan segala kecurangan yang tidak benar. Tapi lewat firman ini kita mau katakan bahwa seperti apapun kehidupanku, seperti apapun jalan hidupku yang ditentukan oleh Tuhan, tapi yang terpenting bagi kehidupanku adalah aku harus hidup kudus sesuai dengan keinginan Tuhanku. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diajak seperti yang dikatakan dalam ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Firman ini dituliskan bagi kita. Firman ini disampaikan kepada kita supaya jangan lagi kita ragu Bapak Ibu. Ragu akan kehidupan ini. Ragu akan masa depan kita. Ragu akan tujuan hidup kita. Bahwa masa depan kita bersama dengan Tuhan. Tujuan hidup kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Maka tetaplah kita beriman kepada Yesus. Dengan beriman kepada Yesus, dengan percaya kepada Yesus, dengan menjadikan Dia sebagai Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kita, maka kehidupannya kekal menjadi bagian kita. Maka Bapak Ibu, jangan tanyakan lagi bagaimana caraku untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi yang harus kita tanyakan, aku sudah memperoleh kehidupan yang kekal. Bagaimana caraku mengajak orang supaya mereka juga memperoleh kehidupan yang kekal. Tugas kita sekarang ini Bapak Ibu, kita harus mengajak setiap orang dengan sebanyak-banyaknya supaya mereka tetap percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga mereka pun memperoleh kehidupan yang kekal seperti kita yang sudah memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya kami Tuhan bisa melakukan firman-Mu ini. Kami senantiasa bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Engkau adalah penyedia, penjamin bagi setiap orang untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Biarkan kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.